Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahuna qawlana waj'al waziran min ahlina. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana 'allimna al-Qur'ana wa asidna bihi wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian maghrib di masjid yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridai kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Fotokopiannya insyaallah akan menyusul, masih di fotokopi. Belum sampai ternyata yang fotokopi. Hal-hal yang memakruhkan salat kemarin sudah kita bahas sekitar pandangan, yaitu pandangan ke langit, kemudian menoleh tanpa ada kebutuhan, kemudian juga kemarin yaitu memandang kepada sesuatu yang melalaikan, memandang kepada sesuatu yang melalaikan, baik itu bacaan yang ada di hadapan kita, atau tirai, atau baju seseorang yang dipakai oleh orang lain, atau baju kita, atau tempat sujud kita. Apabila dia melalaikan kita, maka itu makruh bagi kita dan harus kita jauhi, kita hindari. Itu sekitar pandangan yang membuat salat kita makruh. Kalau hari ini insyaallah kita akan belajar 3 poin yang dimakruhkan di dalam salat. Poin yang pertama adalah makruh merapihkan tempat sujud. Makruh merapihkan apa? Tempat sujud kita. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyingkirkan kerikil dari tempat sujud saat ingin sujud. Hadisnya itu, Jabir sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya kalau kami itu membersihkan, merapihkan tempat sujud kami dari kerikil-kerikil yang kalau kami sujud itu mengenai jidat kami. Bagaimana hukumnya wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyumsika ahadukum yadahu 'anil hasa
khairul lahu min mi'ati naqatin kulluha sudul hadaq. Kata Nabi, daripada engkau membersihkan tempat sujudmu, merapihkan tempat sujudmu itu, lebih baik engkau tahan, ya. Jika engkau tahan dan engkau tidak rapihkan, biarin itu berantakan tempat sujud, biarin itu ada kerikil, biarkan itu sejadah terlipat, biarkan itu sorban miring, ya, yang ingin kita pakai sujud. Engkau biarkan itu tidak dibereskan, tidak dirapihkan, kata Nabi, itu lebih baik dari 100 ekor unta yang segar. Hah? Jadi mau beresin tempat sujud atau mau ekor unta, 100 ekor unta? Ya. Lebih baik dari 100 ekor unta. Masya Allah, ini hadis menakjubkan. Li ayyumsika ahadukum yadahu minal hasa khairul lahu min mi'ati naqah kulluha sudul hadaq. Syukran, barakallahu fiik. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu telah datang. Silakan sambil dibagikan. Jadi merapihkan tempat sujud boleh atau tidak dengan tangan saat mau sujud? Boleh? Boleh. Batal nggak sholat? Tidak. Tetapi makruh. Kalau kita tidak lakukan, kita tahan dengan tangan kita, tidak kita lakukan, maka lebih baik menahan tangan kita itu lebih baik dari apa? 100 ekor unta. Jadi kalau kita tidak lakukan, kita tahan, lebih baik dari 100 ekor unta, seluruhnya unta segar, unta sehat. 100 ekor unta, besar sekali. Ada, ya, tidak nyangka kita begitu besar sekali. Menahan apa? Menahan diri dari gerakan tangan. Padahal kalau kita sujud ada kerikil itu, Pak. Itu kalau kita sabar menahan tangan kita, jidat kita kena kerikil, lebih baik daripada kita bersihkan, lebih baik kita kena kerikil. Dan ketika pala kita kena kerikil, maka kita mendapatkan 100 ekor unta. Ya. Jadi Bapak mau minggirin kerikil apa mau dapat 100 ekor unta? Hah? Minggirin kerikil. Dapat 100 ekor unta. Itu kerikil, Pak. Ini hadisnya tentang kerikil, bukan tentang sejadah. Karena di zaman Nabi itu sholatnya di pasir. Masjid Nabi dulu pasir. Pasir itu terkadang ada kerikilnya, terkadang pasirnya tebal, terkadang pasirnya tertumpuk, kadang tipis, biasalah. Pasir, Pak, dulu tempat sholat mereka. Maka keluar hadis ini. Sahabat bertanya, ini Rasul, gimana kalau kita bersihin kerikil-kerikil? Namun bersihinnya biasanya pas lagi sholat. Ini masalahnya. Kalau di luar sholat belum mulai sholat, lebih baik dari 100 ekor unta nggak? Enggak. Kalau di luar sholat enggak. Di luar sholat bersihin dulu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sholat, bagaimana hukumnya? Lebih baik kita tahan, kita kena kerikil, atau berantakan sejadah kita, lebih baik. Itu lebih baik kita tahan. Dan menahan itu, jika kita menahan itu, yang kita tahan nafsu kita itu lebih baik daripada 100 ekor unta. Masya Allah, Masya Allah, hebat sekali. Jadi cuman menahan tangan itu lebih baik pahalanya daripada mendapatkan 100 ekor unta. Berat juga. Bukan berat juga, maksudnya besar pahalanya. Kenapa? Ada di situ, di hadis itu. Kenapa lebih baik dari 100 ekor unta? Karena kata Nabi, fa in ghalaba ahadukumus syaitan
falyamsaha mashatan wahidah. Ya, fa in ghalaba ahadukum syaitan, jika syaitan menguasai kalian. Nah, apa hubungannya nih? Ini lagi bicara kerikil mau kita singkirkan sambil menuju tempat sujud kita singkirkan. Apa hubungannya nyingkirkan kerikil pakai tangan dengan jika syaitan menguasai kalian? Maka usahakanlah hanya satu kali saja. Apa hubungannya apa? Hah? Jika setan menguasai kalian, maka usahakan mengusap satu kali saja, beresinnya sekali aja. Apa maksudnya ini? Hubungan antara mengusap, membersihkan, menyingkirkan kerikil dengan setan menguasai kita. Apa hubungannya? Hah? 6. Artinya syaitan itulah yang membisikkan untuk, nah itu bisikan setan itu usulnya setan. Itu maksudnya di sini mengganggu kekhusyuan. Hah? Iya itu. Jadi siapa yang suka beresin sejadahnya gini, maka dia diusulkan oleh syaitan. Dia menerima usulan setan. Subhanallah, ini benar-benar ini. Dari hadis ini ulama menjelaskan semua gerakan yang tidak penting usulan setan. Dari hadis ini, ya, penjelasan dari hadis ini, maka semua gerakan yang tidak penting dalam sholat masuk usulan setan. Contoh ini. Hah? Gatalnya nggak parah tapi ya gini, joget-joget. gatal yang tidak parah dia gatal, atau macam-macam lah gerakan orang yang kadang kita tidak sadar. Ya, kalau orang Arab lebih parah lagi gerakannya. Ya, betulin ini lebih parah lagi. Gerakan mereka itu banyak sekali. Itu taswish, itu gangguan setan. Kecuali yang ngerti ya. Kalau yang orang-orang yang mengertinya enggak, dia khusyuk. Tapi kalau yang ini ya terkadang beresin lagi. Jadi gerakan merapihkan tempat sujud, merapihkan pakaian atau apapun yang berkaitan dengan hal salat tapi tidak penting, maka hal itu dianggap gangguan dari syaitan. Terus kata Nabi SAW, jika memang kamu dikuasai syaitan, yakni sudah tidak kuat untuk tangannya ingin membereskan, ingin garuk atau ingin membereskan sejadah atau pasir atau kerikil atau yang lainnya, maka falyamsah masah wahidah. Maka cukuplah di satu kali saja. Satu kali saja, artinya jangan banyak-banyak. Semakin banyak makruhnya semakin bertambah. Baik, itu poin yang pertama. Bisa difahami ya? Insyaallah jelas. Poin yang kedua, nomor 7. Kemarin 5, tadi 6, sekarang 7. Mengikat rambut atau melipat pakaian. Rambut terurai diikat. Ini khusus laki ya. Kalau perempuan nggak apa-apa. Diikat ke sini kah atau diikat sebagian sini kah? Yang penting diikat rambutnya. Tanpa ada alasan. Nggak ada alasan syar'i diikat. Itu makruh. Yang kedua adalah ngelipat pakaian. Nih. Apa nih? Lengan tangan diikat gini, nih, makruh, ketahuan, nggak apa-apa, ntar pas sholat turunin lagi, tapi sah sholat antum sah, tenang aja. Tapi habis ini antum harus turunin nih, habis ini nih, iya, habis ini turunin, kan belum tahu. Makruhnya kan kalau dilakukan dalam sholat. Hah? Kalau dilakukan dalam sholat. Betul. Kalau dia jam
Nggak makruh. Nggak makruh. Ini mah nggak apa-apa. Tadi sholat maghrib maksudnya. Ada yang belain itu. Ya, sholat maghrib kayak gini ya. Atau celana dilipat ke atas. Makruh. Jadi pilihannya kalau antum pengen mata kaki kelihatan dalam sholat tuh dianjurkan mata kaki kelihatan. Penekanannya kuat kalau dalam sholat mata kaki kelihatan, jangan ketutup. Kalau ketutup sah, tapi kalau kelihatan sunnah. Dalam sholat terutama itu kuat hadisnya. Jadi terkadang kita itu pakai celananya ke bawah lewat mata kaki. Pas sholat dilipat. Nah ini kena makruh jadinya. Dilipat kenapa? Dia mau dapat sunnah mata kaki kelihatan, tapi kena makruh lipatan. Ya kepanjangan. Maka kalau mau antum naikin ke atas, kencengin ininya, biar kebuka mata kakinya, sunnah, bagus. Itu bagian dari amal soleh. Ikat sininya, atau pakai sarung. Kalau sarung biasanya udah pasti kelihatan. Ya, jadi melipat pakaian, baik pakaian itu tangan ataupun kaki, itu hukumnya makruh dalam sholat. Ada dua lipatan dalam melipat itu. Ada lipatan itu ke dalam seperti ini, ya. Apa namanya ya? Jadi harusnya diulur begini, dia lipat. Apa namanya nih? Ya dilipat ya. Tapi ada lagi satu lipatan sarung. Kalau lipatan sarung itu, dia nggak apa-apa. Yang di sini, yang di pinggang kita, itu nggak apa-apa kalau itu. Kalau nggak dilipat, lepas. Kalau itu tidak apa-apa. Ya ada pernah nanya anak ngisi ini, ada yang nanya, lipat sarung nggak apa-apa. Ya jubah nggak, sarung lah. Sarung itu tidak apa-apa. Jadi yang dianggap melipat itu tangan dan kaki biasanya, dan rambut. Kita lihat ya, apa dalilnya di sini. Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda ala sab'ati a'zam, diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, 7 anggota tubuh maksudnya. Apa aja 7? 1, dahi. 2, hidung. Sunnah. Ini wajib nih, wajib kena ini. Ini wajib kena dan tidak boleh sejajar dengan pinggul. Ini nggak boleh kita sujud yang sholat ya, bukan yang duduk, yang sholat berdiri, sholat sempurna. Sujud nih, Anda sujudnya di sini, ya nggak sah sujudnya. Sujudnya nggak boleh, posisinya nggak boleh ya harus begini. Posisi kepala harus di bawah, lebih rendah. Bahkan ada dalam kajian fikih ada yang mengatakan tidak boleh sejajar bahkan dengan telapak kaki kita, tumit kaki kita yang di belakang tuh. Tumit kaki yang di belakang. Ya. Anda pernah di rumah, anak-anak lagi sholat sunnah, itu anak-anak SD ya, SD. Dia sujudnya pakai bantal, Pak. Ya. Bantal. Ditumpuk 2 bantal kalau nggak salah. Jadi sujud dia itu sama kepala dia nih dengan kaki tumit itu hampir rata. Nah itu udah sampaikan, kagak sah, saya bilang. Saya jelaskan, nggak sah nak. Gini. Paham ya? Nggak sah ya. Jadi sujud itu harus posisi dahi harus lebih rendah bahkan dari tumit, untuk lebih aman, bahkan lebih rendah dari tumit kita. Baik. Jadi sujud itu ada 7. 1 adalah dahi, terus 2 telapak tangan, terus 2 lutut, terus 2 jari kaki. 7. Hidung sunnah sekali ini sunnah muakkadah. Jadi kalau ada yang sujud ngangkat hidung,
Saya coba tanya, saya sudah pastikan sama Syekh itu sah, tapi dianjurkan untuk disunnahkan untuk mencium. Ya, sah tapi dianjurkan untuk mencium. Tetapi kalau yang tidak nempel adalah jidat, itu tidak sah. Kecuali di atas kursi. Beda lagi kalau sholat duduk. Baik, itu 7 anggota sujud. Kemudian kata Nabi, wala akuffa thawban wala sya'ran. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tulang, di atas 7 tulang, dan aku tidak mengikat pakaian dan juga rambut. Nah ini dia, tidak mengikat pakaian dan tidak juga mengikat rambut. Diperintahkan oleh Allah, Allah yang perintahkan. Umirtu, aku diperintahkan. Selain dengan 7 anggota sujud, aku juga diperintahkan tidak boleh mengikat pakaian dan mengikat rambut. Ada kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat Abdullah bin Harith sedang salat, namun rambutnya terikat rambutnya. Ini lihat hebatnya sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat itu sangat berani Pak menasihati. Sahabat itu tidak diam terhadap yang menyelisihi ajaran Nabi SAW. Mereka tidak diam, mereka berani untuk menyampaikan ad-dinun nasihat. Agama itu berdiri atas nasihat. Fadzakir, ingatkanlah, nasihatkanlah, inna fa'atidz dzikra, karena nasihat itu bermanfaat. Nah, sahabat ini adalah mereka orang yang paling semangat menasihati orang lain. Agama tegak dengan nasihat. Agama mati dengan orang yang gak mau dinasihatin. Ya, bahaya ini kalau orang gak mau dinasihatin. Nah, yang nasihatin dikeluarin kan. Jadi kita harus terima nasihat selama benar Pak. Selama nasihat itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi, terima. Buat apa lagi? Terima. Ya, terima. Dan kalau ngambil hukum itu jangan ngambil hukum yang paling ringan. Namanya tatabbu' rukhas. Ini saya sampaikan. Anda belajar dalam fikih itu ada namanya tatabbu' rukhas, yaitu tatabbu' rukhas, cari hukum paling ringan. Paling ringan pokoknya. Yang penting boleh lah. Ada yang ngebolehin ini. Jangan begitu terus Pak. Iya. Nggak apa-apa makruh ini. Itu kalau udah kalimat itu keluar, itu pintu setan. Pintu setan. Makruh ini. Kamu jangan ini, makruh ini. Kamu jangan ini. Ada yang bolehin ulama, gitu terus agama nggak tumbuh Pak. Nggak berkembang agama seperti itu. Yang kasihan bukan agama Islamnya, yang kasihan dianya. Anda kasihan, nanti kalau udah mati baru tahu rasa. Jadi kalau agama ini terima Pak, terima. Sami'na wa ata'na, terima. Kalau ada itu ayat Al-Quran, terima. Kalau ada Al-Hadis, terima. Jangan puter-puter sono sini, panjang lebar. Simple agama itu, simple. Dengan iman, terima. Apa arti Islam? Salam, selamat. Assalamualaikum, selamat. Apa arti Islam? Al-Islam, berserah. Serahkan diri kita kepada yang menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla. Serahkan al-Islam, menyerahkan diri, menyerahkan hati sepenuhnya, menyerahkan pikiran kita serahkan sesuai kehendak Allah, sesuai kehendak wahyu, bukan sesuai kehendak nafsu. Jangan pakai nafsu, susah kalau pakai nafsu. Ya, pakai wahyu. Nah, ini contoh ini simple nih. Ini paling simple, masalah mengikat rambut, masalah menurunkan apa nih? Pakaian, mengikat pakaian. Ini masalah-masalah simple. Apalagi masalah yang lebih dari ini harus lebih taat lagi. Dan gak ada yang berat. Tidak ada agama itu membuat kita susah. Yang ada agama itu membuat kita mudah. Hidup kita jadi mudah, jadi ringan. Nah, lihat sahabat itu orang yang paling kuat dengan nasihat. Mereka itu orang yang paling kuat menasihati, Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah melihat Abdullah bin Harith sedang salat dengan rambut terikat. Rambutnya terikat. Kalau dulu para sahabat itu, bahkan Nabi, itu rambutnya memang ya, istilahnya sampai telinga ini kelewat ya. Sampai telinga kelewat. Dan tidak apa-apa, yang penting tidak menyerupai wanita. Tidak menyerupai wanita sampai leher, sampai lewat, sampai ke punggung, tidak. Memang agak panjang. Nah, karena panjang, ada salah seorang sahabat mengikat rambut. Melihat mengikat rambut, ini hebatnya sahabat sekali lagi.
Ibnu Abbas pun berdiri radhiyallahu anhu, dan beliau melepas ikatan rambutnya. Dilepas, Pak. Karetnya diambil. Gitu. Diikat, dilepas ikatan rambut. Setelah selesai sholat, Abdullah bin Harith menuju Ibnu Abbas. Abdullah bin Haris yang tadi sholat pakai rambutnya diikat, beliau datang ke Ibnu Abbas. Kira-kira datang mau marah-marah apa mau ngapain, Pak? Mau nanya. Nah, kalau kita itu datang marah-marah, ngapain lo? Itu masalah, Pak. Di Indonesia ini, ya bukan Indonesia aja sih, di kita ini dia sholat di masjid tapi nggak siap, Pak, untuk menerima nasihat di masjid. Ini sering sekali, saya sedih sebenarnya. Sering kita dapati. Mungkin di masjid kita masih mending Pak, di sini masih baik. Berapa banyak masjid-masjid lain kita sholat jadi makmum, mana? Jadi makmum. Pak maju, Pak, nggak mau. Iya. Pak rapetin di sini, nggak mau. Kata ini orang entes dalam hati, tapi sholat di masjid harus siap dengan ilmu sholat di masjid. Nggak mau. Ya, jadi dia sholat di masjid tapi nggak siap dengan nasihat. Sholat sendiri kalau nasihat. Kalau di masjid pasti kena nasihat. Luruskan shaf, rapatkan shaf, maju, isi yang tengah. Ini juga sama. Saya pernah jadi imam yang bukan di sini juga, bukan di sini. Diisi biasa di situ kan, pojok kan. Shaf ke-1 udah full, 2 full, yang ketiga di mana? Di pojok kan? Ya nggak? Banyaknya gitu di mana-mana. Saya sampaikan yang di pojok, mohon ke tengah, Pak, isi dari tengah. Lama nggak bergerak-gerak, Pak. Saya nggak mulai aja. Ya, saya nggak mulai. Biarin aja, saya nggak mulai. Sampai yang tengah-tengah baru dia. Kenapa? Ada masalah apa ya? Beratkah sholat di tengah? Ada masalah apa? Iya. Kalau imam suruh geser dikit, geser. Imam tuh orang mengerti. Imam tuh mengerti. Kalau imam nggak ngerti, Pak, kalau imam nggak ngerti, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ambil mic, Allahu Akbar. Tapi kalau imam cerewet, bahkan lama, itu ngerti artinya imam itu. Bahkan Nabi SAW sampai ambil pedang, dirapetin dulu, dilihat dulu kanan kiri. Nabi gak akan mulai kalau belum rapi. Itu yang imam yang benar ya begitu. So pertama udah bagus, 2 udah bagus, dah cukup. Belakang ngikutin. Nah jadi cerita sholat di masjid. Sholat di masjid harus siap dengan nasihat. Harus siap dengan nasihat. Nah contohnya ini. Siapa ini tadi nih? Abdullah bin Harith. Dilepas talinya yang ikat rambutnya. Kemudian selesai sholat, beliau datang ke Ibnu Abbas. Beliau bertanya. Beliau bertanya baik-baik. Bukan marah-marahin. Baik-baik. Dan beliau bertanya ini pasti siap menerima. Bertanya siap menerima, bukan bertanya ngapain. Habis itu udah siap melawan, siap menentang. Ini masalah, Pak. Jadi ketika bertanya, mengapa engkau lakukan itu kepada rambutku, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, nah kalau Ibnu Abbas jawab, atau yang seseorang yang kita tanya, yang menasihati kita menjawab dengan perkataan Nabi, ya udah kita terima aja. Masalah saya belum bisa ngamalin, itu entar dulu. Jangan tolak hadisnya. Paham ya? Jangan tolak hadisnya. Kitanya belum sanggup. Ya, jangan ntar kalau kita nggak sanggup, kita berdoa semoga disanggupkan. Kita terima dulu hadisnya. Yang jadi masalah kaum muslimin adalah nggak nerima hadis duluan, hadis dibuang dulu. Itu masalah itu. Itu summun bukmun umyun. Itu bisa, nauzubillah min dzalik, hatinya bisa tertutup kalau terus-terusan ya. Jadi terima dulu hadisnya. Apa hadisnya? Tergantung apa yang disampaikan. Ada seorang ulama hadis dari Mesir. Beliau terkenal ahli hadis, Abu Ishaq ya. Itu Anda dengar kutipan kalimat beliau, kata beliau begini, kalau ada hadis disampaikan kepada kita, ya, disampaikan kepada kita hadis, itu sama saja dengan Nabi menyampaikan kepada kita. Jangan lihat orangnya, paham ya? Rahmat hidayat, jangan lihat sayanya. Ini hadis, ya, hadisnya benar, sahih,
Simak dengan baik. Jadi sama saja, yang nyampaikan siapapun sama saja. Kalau sampai kepada kita hadis, maka itu sama Nabi yang sedang bicara kepada kita. Sama dengan Al-Quran, sama kaidahnya. Kalau Al-Quran sedang disampaikan, maka sama Allah sedang berpesan kepada kita. Cuman lewat lisan fulan, fulan. Jadi kalau ada Al-Quran dan Al-Hadis disampaikan, kita tunduk dulu. Ini wahyu. Tunduk dulu, masalah bisa nggak bisa ngamalin nanti dulu. Ya. Ini haram, musik haram, ya udah terima aja dulu. Nanti yang musisi gimana nyari makan, entah dulu, antum terima dulu. Payah kalau awalnya udah nggak nerima. Yang haram apanya? Tanya, nggak apa-apa. Yang haram apanya? Tanya. Yang haram alat musiknya, alatnya yang haram, alatnya yang haram itu. Iya, bukan nadanya, alat. Gitar, piano, seluring itu haram. Yang punya piano di rumah jual. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, nah kan rame kan, masa piano aja haram? Bukan. Terima aja dulu. Gitar haram. Alatnya, bukan masalah nadanya. Nadanya itu pakai lisan antum juga enak kok, nggak apa-apa. Masalahnya di alatnya. Tarlu, ini bukan debat, nggak ada debat di sini. Nggak, itu yang di hadis tuh alatnya, masalahnya alatnya. Kalau gendang apa namanya, rebana nggak ada masalah. Alat musik, seluring, piano, gitar, tuh alatnya. Drum bukan nadanya. Percaya nggak percaya, lihat aja, cari. Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali semua ngaramin itu. 4. Nah, terima dulu. Terima aja dulu pokoknya, terima dulu. Nah, itu haram. Enggak, rebana enggak. Alatnya kan? Enggak. Ini lagi bicara alat. Enggak, rebana enggak. Nah, apa tadi? Imam Syafi'i kalau nggak percaya, kalau nggak usah panjang-panjang ngomongin haram musik tadi dulu. Lihat satu pembahasan dalam kitab hudud namanya. Hudud itu hukum potong tangan. Ada potong tangan, ada hukum qisas, tahu ya? Itu kan ada hadis. Ma fauqa rub'i dinar qisas. Siapa yang mencuri lebih dari 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu sekarang 4 juta. 1/4-nya berapa? 1 juta ya. Takut salah anak. Kayaknya 1/4. Takut salah. Tapi kayaknya 1/4. 1/4 dinar. Di bawah itu enggak potong tangan. Enak juga ya. Tadi ada takut salah hadisnya. Rubu kalau nggak salah ya, 1/4. Nanti dicek lagi. Intinya ada batasnya. Di bawah itu enggak. Baik. Dinar. 1 dinar 4 juta sekarang, kurang lebih. Nah, ketika enggak. Ya benar-benar. Dinar itu 4,25 gram. Dinar itu. Apa 2,5 gram ya? 4 ya, benar ya? Antum punya banyak ya, 4,25. 4,25 1/4-nya ya berarti 1 juta kan? Iya, 1 juta. Karena udah mahal emas. Di atas itu qisas, potong tangan. Dicari di bab itu, coba cek bab hukum qisas potong tangan. Di situ nanti ada penjelasan hukum mencuri barang haram, potong tangan enggak? Hukum mencuri barang haram. Contoh di situ yang di buku itu mencuri khamr. Bir dicuri, potong tangan nggak? Harganya bir udah sampai 5 juta, potong tangan nggak? Tuh dibahas. Yang kedua, alat musik dicuri, potong tangan nggak? Itu pembahasan. Barang haram yang dicuri nggak potong tangan. Alat musik masuk dalam kategori barang haram yang nggak potong tangan. Ada di situ. Jadi boleh curi, bukan berarti boleh curi. Bukan berarti boleh curi. Haram, nggak boleh curi. Itu walaupun itu khamr nggak boleh dicuri. Nggak boleh dicuri.
Tapi maksudnya apa? Maksudnya bentar. Maksudnya hukum potong tangan nggak berlaku karena bendanya benda haram. Terus apa yang berlaku? Hukuman ditetapkan oleh pemerintah. Mau dipenjara, mau diapain terserah pemerintah. Tapi nggak berlaku hukum Allah di situ karena benda haram. Tuh sampai kayak gitu. Coba cek aja. Cari hukum mencuri alat musik, potong tangan kagak? Coba cari. Nah kalau curinya aja nggak potong tangan, berarti ada masalah ini barang. Nah, kok jadi ke situ? Intinya kalau ada hadis terima dulu ya. Nah di sini hadisnya adalah innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Kata Ibnu Abbas, saya mendengar Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, saya mendengar Rasulullah, orang yang sholat melipat rambutnya bagaikan ia sholat dan tangannya terbelenggu ke arah bahunya. Begini nih, kayak gini dia. Padahal dia tangannya sehat, tapi karena dia mengikat rambut seolah-olah dia sholatnya begini. Subhanallah. Hadis riwayat siapa ini? Muslim. Udah ini berarti kan, makanya ini berarti antum harus, kalau bisa sih, ini makruh sih ya. Ini alhamdulillah nih, ini kalau ngelihat hadis ini seolah-olah keras sekali. Orang yang sholat rambutnya dilipat seperti sholat seperti tangan kelipat. Tapi ulama kan bijaksana. Dilihat hadis yang lain, alhamdulillah hukumnya masih sah sholatnya. Cuman sampai derajat makruh. Gitu ya. Nah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menasihati. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar semua anggota tubuh dan pakaian ikut sujud kepada Allah dengan sempurna. Itu hikmahnya. Apa perlu pakai hikmah? Kalau ada hadis, jangan ikat rambut, jangan lipat tangan dan kaki saat salat. Perlu hikmah nggak sebenarnya? Cukup hadis langsung taat atau perlu cari hikmah dulu baru taat? Harusnya langsung taat. Taat dulu, hikmah nanti belakangan. Terima dulu, saya belum sanggup ya nanti nggak apa-apa ntar disanggupkan. Itu penting sekali kaidah itu. Terima dulu, ya terima dulu. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah menjalin jari-jari nih seperti ini. Nggak ada lah insya Allah ya kita ya seperti ini. Nggak ada. Kalau gini boleh, ini boleh, tidak ada masalah. Di telapak ketemu telapak boleh, telapak ketemu pergelangan boleh, telapak ketemu lengan boleh. Ini boleh semua, benar. Ini tidak boleh. Ada hadisnya, kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian berwudu dengan baik kemudian menuju masjid, hendaklah ia tidak menjalin jari-jarinya ketika salat. Kemudian dari Ismail bin Umayyah kepada Ibnu Umar tentang seorang yang menjalin jari jemari saat salat. Ibnu Umar berkata itu adalah salat kaum yang Allah murkai, kaum Yahudi. Hadis sahih Abu Daud. Kaum Yahudi mereka salatnya seperti ini. Ini dilakukan oleh orang Yahudi. Wallahu alam, ini ceritanya Anda belum cek bagaimana, tapi intinya Yahudi begini. Ini sepertinya buatan mereka, Pak. Karena dulu salat ya sama begini. Ini sepertinya buatan Yahudi. Mereka buat-buat. Yahudi itu kan agamanya banyak dibuat-buat sekarang. Yahudi, Nasrani, banyak buat-buatnya di dalamnya. Akhirnya sampai pada derajat buat-buat seperti ini. Itu salat orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Menjalin jari jemari dalam salat merupakan perbuatan tidak baik dan tidak menunjukkan tunduk kepada Allah. Iya begini. Ini tidak tunduk kepada Allah jadinya. Maka untuk tunduk kepada Allah seperti ini. Atau seperti dia atau seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai 3 poin masalah hal yang dimakruhkan dalam salat. Nah, tafadhal, ada pertanyaan? Nah, Pak. Ini kan dalam hadis. Ini kalau memang gatal sama sekali, menjadikan konsentrasi kita buyar juga. Ya. Kita garuk, apa enggak boleh? Boleh kalau gatal, ya udah gatal sekali, garuk aja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau gatal sekali garuk tidak tidak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Enggak. Sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali menjadi tidak makruh nanti. Jadinya boleh. Ini boleh. Rakaatnya berapa kali itu, Pak?
diminimalisir. Diminimalisir garuknya. Seminimalisir mungkin. Ya, seminimalisir mungkin. Kita mungkin pernah belajar 3 kali gerakan batal ya? Ya, enggak, itu pandangan dari Al-Imam Syafi'i. Di kita kecil diajarkan. Sebenarnya tidak. Gerakan yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang berlebihan, gerak yang besar. Kalau garuk itu enggak membatalkan sholat. Gini enggak batal sholat. Enggak batal sholat itu. Kalau butuh banget, insya Allah tidak apa-apa, maklum. Wallahu a'lam. Ada lagi? Azan. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang jika ada kesempatan dan tidak ada halangan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.